Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Anissa dengan akhiran NIM 011 sebagai pemateri pertama dan teman saya Andi Astri Kumar Sarif dengan akhiran NIM 009 sebagai pemateri kedua serta Farhana Zahra Ramadhani dengan akhiran NIM 019 sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan PPT kami tentang Trypanosoma brucei. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei adalah penyebab trypanosomiasis Afrika atau penyakit tidur pada manusia dan pada hewan di Afrika. Terdapat 3 subspesies Trypanosoma brucei yaitu Trypanosoma brucei, Trypanosoma brucei gambiense, dan Trypanosoma brucei rhodesiense. Adapun habitatnya yaitu manusia dan hewan. Hewannya seperti sapi, babi, domba, unta, kuda, dan kambing. Hospes penentaranya yaitu lalat tsetse atau Glossina sp. Nah, spesies Trypanosoma brucei yang pertama tadi yaitu Trypanosoma brucei yang merupakan penyebab trypanosomiasis hewan Afrika bersama dengan beberapa spesies lain. Trypanosoma brucei tidak menginfeksi manusia karena kerentanan untuk lisis oleh apolipoprotein manusia. Trypanosoma brucei sering digunakan sebagai model untuk infeksi manusia dalam laboratorium dan studi hewan. Yang kedua yaitu Trypanosoma brucei gambiense merupakan penyebab trypanosomiasis kronis pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh parasit ini disebut dengan Gambian trypanosomiasis atau Mid Africa Sleeping Sickness. Terdapat di Afrika Tengah dan Barat, di mana manusia dianggap sebagai hospes reservoir. Vektor utamanya yaitu Glossina palpalis, Glossina tachinoides, dan Glossina fuscipe. Yang ketiga yaitu Trypanosoma brucei rhodesiense yang merupakan penyebab onset cepat trypanosomiasis akut pada manusia. Terdapat di Afrika bagian selatan dan timur, di mana hewan dan ternak dianggap sebagai hospes reservoir. Vektor utamanya yaitu Glossina morsitans, Glossina pallidipes, dan Glossina swinnertoni. Morfologi Trypanosoma brucei. Morfologi ini terbagi menjadi 2, di mana Trypomastigot pada inang vertebrata dan Epimastigot pada vektor serangga. Di Trypomastigot dengan kinetoplas posterior dan membran bergelombang panjang, berukuran pleomorfik dengan rentang panjang 16-42 mikrometer dengan lebar 1-3 mikrometer. Sedangkan pada Epimastigot dengan kinetoplas anterior dan membran bergelombang pendek juga bervariasi ukurannya mulai dari 10-35 mikrometer dan lebarnya 1-3 mikrometer. Pada Trypomastigot memiliki satu flagel yang memanjang dari bagian anterior. Struktur ini memungkinkan pergerakan di dalam darah dan jaringan inang. Mereka muncul sebagai bentuk pembagi ramping, memanjang dengan flagel bebas panjang atau bentuk infektif metasiklik pendek yang tidak membelah atau tanpa flagel bebas. Sedangkan pada Epimastigot flagella muncul dari bagian tengah tubuh sel yang berfungsi untuk pergerakan dan penempelan pada usus lalat. Bentuk tubuhnya ramping dan memanjang, berkontribusi pada mobilitas dalam lingkungan usus lalat CC. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di atas pada keterangan Epimastigot. Selanjutnya ada pun siklus hidup dari Trypanosoma brucei ini. Yang pertama, siklus hidup Trypanosoma brucei diawali oleh gigitan lalat CC atau Glossina sp yang mengandung stadium metasiklik Trypomastigot. Yang kedua, metasiklik Trypomastigot selanjutnya masuk ke dalam aliran darah dan berkembang secara belah pasang di berbagai cairan tubuh seperti darah, cairan cerebrospinal, aspirasi kelenjar limfe, dan aspirasi cairan dari cangre trypanosomal yang terbentuk pada tempat gigitan lalat CC. Yang ketiga, jika lalat menggigit manusia yang telah terinfeksi, bentuk Trypomastigot akan berkembang di dalam usus lalat. Setelah 2 minggu, parasit ini akan bermigrasi ke kelenjar ludah melalui hipofaring dan kelenjar ludah. Yang keempat, parasit akan menempel pada sel-sel epitel dan berubah bentuk menjadi stadium epimastigot. Bentuk epimastigot memiliki inti pada posterior kinetoplas. Yang kelima, di dalam kelenjar ludah, bentuk epimastigot memperbanyak diri dan selanjutnya berubah menjadi metasiklik
tripomastigot selama 2-5 hari. Seluruh siklus perkembangan parasit ini membutuhkan waktu lebih kurang 3 minggu. Baik lalat jantan maupun betina dapat menjadi vektor bagi parasit ini. Patologi Trypanosoma brucei. Pada stadium awal infeksi, parasit berkembang biak di sela-sela jaringan di bawah kulit, dan dalam waktu sekitar 1 minggu timbullah trypanosoma. Stadium tripomastigot masuk ke pembuluh darah dan terjadilah parasitemia. Nah, parasitemia ini adalah parasit yang terdapat dalam darah. Pada penduduk asli, stadium ini tidak menimbulkan gejala, sedangkan pada pendatang dapat menimbulkan demam. Hal ini bisa dikarenakan karena penduduk asli yang memiliki sistem imun yang mungkin lebih kebal dibandingkan pendatang. Demam disebabkan oleh adanya penyebaran parasit ke seluruh tubuh, khususnya pada kelenjar limfa. Kelenjar limfa menjadi besar dan nyeri sangat nyata pada bagian servikal belakang. Dan gejala ini disebut gejala Winterbottom atau pembesaran kelenjar getah bening. Nah, hepatosplenomegali juga dapat terjadi pada penderita penyakit ini. Gejala ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Penderita mengalami sakit berat dan dapat meninggal. Adapun perbedaan penting antara infeksi Trypanosoma brucei gambiense dan Trypanosoma brucei rhodesiense adalah Trypanosoma brucei rhodesiense sangat virulen. Penyakitnya akut sehingga penderita meninggal dalam waktu yang singkat sebelum gejala otak nampak. Sedangkan pada Trypanosoma brucei gambiense, penyakitnya menahun, penderita dapat meninggal dengan gejala otak. Nah, selanjutnya terdapat gejala klinisnya. Yang pertama itu ada demam bersifat emiten, seperti demam yang terjadi secara berulang. Kemudian yang kedua ada malaise, seperti mudah lemah, letih, dan lesu. Yang ketiga ada ruam kulit, bisa terjadi karena menyerang kulit. Kemudian yang keempat ini pembengkakan kelenjar getah bening. Dikarenakan Trypanosoma brucei ini menyerang kelenjar getah bening, juga limfa, biasanya terjadi di servikal belakang. Kemudian yang kelima ini ada nyeri otot atau nyeri sendi. Kemudian yang keenam, kadar sel darah merah rendah dikarenakan parasit ini menyerang aliran darah. Kemudian yang ketujuh ini sakit kepala berat. Kemudian yang kedelapan kesulitan untuk tetap terjaga atau mengantuk. Dikarenakan Trypanosoma brucei ini bisa menyerang cairan otak sehingga menyebabkan mudah mengantuk. Mudah mengantuk ini bisa terjadi secara tiba-tiba, misalkan saat sedang makan atau berdiri. Kemudian selanjutnya itu kebingungan atau ketidakmampuan berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir kesulitan berjalan atau berbicara. Diagnosis demam brucei. Di sini ada 3. Pertama, pemeriksaan mikroskopis dapat dilakukan dengan hapusan darah tebal atau tipis ataupun pemeriksaan hapusan cairan otak. Yang kedua, biopsi kelenjar dan sumsum tulang. Yang ketiga, pemeriksaan serologis yang banyak digunakan untuk screening adalah metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah teknik pengujian yang berbasis plate yang dirancang untuk mendeteksi atau mengukur peptida, protein, antibodi, dan hormon. Dan terakhir, pemeriksaan hemaglutinasi tidak langsung. Nah, teman-teman bisa lihat seperti pada gambar di samping. Nah, selanjutnya adapun pengobatannya. Pengobatan tripanomiasis ini akan lebih berhasil pada pengobatan dini, yaitu pada stadium darah limfe. Obat yang digunakan adalah suramin atau pentamidin. Bila susunan saraf sudah terinfeksi, dapat digunakan triparsamid. Obat-obat tripanomiasis umumnya bersifat toksik bagi manusia sehingga menimbulkan resistensi pada beberapa strain parasit. Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terinfeksi Trypanosoma brucei. Yang pertama yaitu tidak bepergian ke tempat yang terinfeksi, terutama di bagian Afrika. Yang kedua yaitu hindari semak-semak yang terdapat banyak lalat. Yang ketiga, insektisida lingkungan. Yang keempat, tidur menggunakan kelambu. Tadi pemaparan materi diskusi kami tentang Trypanosoma brucei. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.